Hai, selamat datang di alur cerita film Cinema Z, tapi gak pakai recap. Nah, kali ini Min Street akan membahas lanjutan film yang kemarin. Film ini berjudul Toy Story yang dirilis 1999 silam. Toy Story menceritakan tentang mainan menjadi hidup ketika manusia tidak ada. Cerita berfokus pada hubungan antara boneka cowboy kuno bernama Woody dan mainan modern bernama Buzz Lightyear. Mereka sama-sama bersaing demi mendapatkan perhatian dari sang pemilik, Andy Davis. Namun karena suatu insiden, mereka terpaksa harus terpisah dengan Andy. Story disutradarai oleh John Lasseter dan diproduksi oleh Pixar Animation. Nah, tidak usah basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Toy Story. Semangka. Film dibuka dengan adegan seorang anak laki-laki bernama Andy Davis yang sedang bermain perampokan bank bersama mainannya. Perampoknya adalah Tuan Potato Head yang dibantu oleh Slinky Dog dan para pengamat termasuk Bo Peep dan domba-dombanya. Cowboy Wood bermain sebagai sheriff dengan bantuan dari Rex si dinosaurus. Woody adalah salah satunya mainan yang dapat mengucapkan kalimatnya. Selesai bermain, Andy turun dari kamarnya dengan membawa Woody dan mendapati ibunya sedang mendekorasi ruang untuk ulang tahunnya. Namun Andy nampaknya sedikit sedih dikarenakan mereka akan segera pindah dalam waktu dekat ini. Kemudian Andy kembali ke kamar untuk menaruh Woody dan seketika setelah Andy meninggalkan kamarnya, semua mainan menjadi hidup. Woody yang mengetahui bahwa keluarga Davis akan pindah rumah langsung mengadakan rapat darurat dengan mainan lainnya. Woody memulai dengan mengingatkan mereka semua untuk mencari teman pindahan agar mereka tidak tersesat saat keluarga Davis pindah ke rumah baru mereka yang akan terjadi seminggu lagi. Keadaan menjadi sedikit riuh ditambah lagi saat mereka menyadari bahwa acara ulang tahun Andy akan diadakan nanti malam. Mereka sangat khawatir jika nanti orang-orang menghadiahkan mainan baru untuk Andy, maka keberadaan mereka akan terancam dan tergantikan oleh mainan baru. Di tengah kericuan, Ham yang berada di dekat jendela tiba-tiba mengumumkan bahwa para tamu sudah mulai berdatangan. Mereka pun bergegas mendekat untuk melihat dan memprediksi hadiah apa yang para tamu bawa. Saking penasarannya, mereka bahkan sampai mengirim pasukan mini tentara yang dipimpin oleh Sark untuk menurunkan monitor bayi ke lantai pertama, di mana mereka dapat mengamati sesi pembukaan hadiah. Pada awalnya, hadiah tampak tidak mengancam. Namun saat ibu mengambil hadiah kejutan dari lemari, Andy terlihat sangat bersemangat. Akan tetapi, sebelum Baby and the Gang dapat mendengar lebih lanjut, Rex tanpa sengaja menjatuhkan speaker dari meja dan membuat baterainya terlepas. Padahal di lantai bawah, Sark tengah memperingatkan bahwa anak-anak sedang menuju ke kamar Andy untuk bermain mainan baru. Anak-anak pun tiba di kamar dengan Andy yang segera bermain dengan mainan jagoannya yang baru. Kamar seketika menjadi seperti taman bermain. Lalu ibu memanggil anak-anak kembali untuk bermain game di bawah dan kamar Andy pun kembali kosong. Mainan merayap keluar dari tempat persembunyiannya untuk melihat mainan baru. Namun mereka berhenti karena terkejut saat Woody merangkak keluar dari bawah tempat tidur. Apa yang mereka khawatirkan selama ini terjawab sudah. Mereka pun terpukau saat melihat ke atas kasur tempat di mana mainan baru berada. Nama mainan itu Buzz Lightyear, penjaga ruang angkasa, unit perlindungan semesta. Buzz yakin dia mengalami kecelakaan saat mendarat di planet asing dalam perjalanan ke sektor 12 dan kapalnya pun rusak. Woody menyambut Buzz dan mencoba menjelaskan bahwa dia telah mendarat di tempat Woody. Lalu mainan lainnya naik ke tempat tidur untuk menemui Buzz dan merasa terkesan saat Buzz memainkan rekaman suaranya serta menunjukkan semua fitur canggihnya. Buzz tidak menganggap dirinya mainan dan yakin bahwa dia adalah astronot sungguhan. Semua mainan makin terkesan dengan aksi lincah yang ia pertontonkan, namun tidak sedemikian dengan Woody. Ia merasa sangat cemburu dan iri akan kehebatan dan kecanggihan yang Buzz miliki.
Suatu hari, Andi sedang bermain dengan Bas dan Wody. Ia menyuruh Bas menembak Wody, lalu memakai replika kardus helm dan sayap Bas. Setelah itu, Andi membawa Bas ke tempat tidur dan meninggalkan Wody di peti mainan kereta tertutup. Singkat waktu, suara tak asing dari set si anak tetangga mencuri perhatian para mainan dari luar jendela. Nampaknya, ia akan meledakkan mainan combat card. Anjing Seth Scott diikat di dekatnya dan menggoncangkan seperti anjing gila. Awalnya Bas berniat untuk menyelamatkan Carl, namun ia kalah cepat dengan kegilaan Seth yang segera menyulut petasannya dan terbang melintasi udara. Di sisi lain, ibu mengajak makan malam di Pizza Planet dan memberitahu Andi bahwa dia dapat membawa satu mainan bersamanya. Mendengar hal itu, Wody yang diselimuti perasaan dengki akan Bas berencana untuk menjebak Bas di celah di belakang meja Andi. Namun rencana itu menjadi bumerang dan Bas jatuh dari jendela ke semak-semak di bawahnya. Alhasil mainan lain menuduh Wody mendorong Bas keluar jendela karena cemburu. Lalu Andi datang sebelum mereka bisa menggom Wody. Andi pun pergi membawa Wody karena dia tidak bisa menemukan Bas di kamarnya. Sementara di luar, Bas muncul dari bawah semak-semak dan merangkak naik ke bagian belakang mobil keluarga Davis. Saat mobil berhenti untuk mengisi bahan bakar, tiba-tiba Bas muncul. Wody terlihat sangat senang karena dia tidak jadi dicap sebagai pembunuh teman. Namun Bas terlanjur kecewa atas apa yang Wody lakukan padanya. Keduanya pun berkelahi dan berguling keluar dari mobil yang sudah mulai melaju lagi. Mereka pun terpisah dengan Andi. Untungnya, Wody melihat kendaraan lain yang hendak menuju ke Pizza Planet. Karena tidak ingin mendapatkan amukan dari teman-temannya, Wody pun mengajak Bas untuk ikut dengannya. Saat Bas naik ke kursi depan, Wody memanjat dari bagian belakang dan terombang-ambing oleh manuver pengemudi yang tidak menentu. Sampainya di Pizza Planet, mereka bersembunyi di dalam kemasan makanan bekas agar dapat menyelinap melalui pintu depan. Saat Wody melihat Andi, Bas malah naik ke mesin derek yang berbentuk seperti pesawat ruang angkasa. Karena mengira itu adalah kapal luar angkasa. Mesin itu dihuni oleh boneka alien hijau bermata tiga yang meyakini bahwa mesin tersebut adalah dewa. Melihat rekannya berpaling dari misi utama, Wody bergegas untuk membawa Bas kembali. Namun siapa sangka mereka justru tertangkap oleh Seth yang kebetulan sedang di sekitar Pizza Planet juga. Tanpa belas kasihan, Seth membawa mereka bersama dengan si alien mata tiga. Seth membawa mereka kembali ke rumahnya dan segera memberikan alien bermata tiga kepada Scott. Anjing itu pun mulai mengunyahnya. Kemudian Seth mengambil boneka dari adik perempuannya yang bernama Hannah dan mulai mengoperasinya dengan kejam. Wody pun dan Bas yang masih diransel Seth melihat dengan ngeri saat Seth mengganti kepala boneka itu dengan kepala mainan pterodactyl dan dengan gembira mengembalikannya ke Hannah. Wody dan Bus mencoba keluar dari kamar Seth, tapi pintunya terkunci. Dan yang lebih parahnya lagi, tiba-tiba mainan-mainan hasil eksperimen Seth bermunculan dari tempat persembunyiannya. Ada laba-laba erektor Seth dan kepala bayi bermata satu. Jack in the Box yang dongkraknya telah diganti dengan tangan karet hijau, alat pancing dengan kaki, dan mainan aneh lainnya. Keesokan paginya, Wody yang malang harus mendapatkan luka bakar di dahinya akibat perbuatan tak masuk akal yang dilakukan oleh Seth. Wody terselamatkan saat Seth dipanggil untuk memakan kue tarpopnya. Melihat ada kesempatan untuk melarikan diri, kedua mainan Andi itu langsung memusatkan target mereka ke pintu kamar Seth yang tidak terkunci. Akan tetapi, sebelum mereka keluar, tiba-tiba mainan Seth menghalangi jalan. Mencoba lasernya pada mereka dan bingung ketika itu tidak berhasil. Melihat hal itu, Wody segera menekan tombol yang mengaktifkan aksi karate chop Bas dan menggiringnya melewati kerumunan mainan. Wody menjatuhkan Bas setelah mereka mencapai pintu dan berlari menuruni tangga. Ketika Bas sekilas melihat iklannya di TV, dia tersadar bahwa yang selama ini Wody katakan tentang Bas Lightyear adalah sebatas mainan. Adalah benar. Bas pun merasa kecewa dengan kenyataan yang ada. Tapi dia sekali lagi ingin membuktikan bahwa dia bukanlah mainan dengan mengaktifkan fitur terbangnya. Namun kenyataan memang pahit. Bas tidak bisa terbang dan malah jatuh hingga salah satu lengannya patah.
Melihat rekannya dalam bahaya, membuat Wody meniru suara Ibu Hana untuk memancing Hana keluar sehingga dia bisa menyelamatkan Bas. Tetapi Bas telah kehilangan jati dirinya. Jiwanya amat terpukul dan tak henti-hentinya mengocehkan sesuatu yang tidak penting. Bahkan ia sudah tidak ada keinginan untuk kembali ke rumah Andi. Namun hal tersebut justru membuat Wody terpikirkan sebuah ide. Dia membuka jendela di kamar Seth untuk memanggil teman-temannya di rumah sebelah. Sebagian besar mainan tampak senang melihatnya. Kemudian dia melemparkan seutas lampu Natal dan menyuruh mereka untuk mengikatnya ke sesuatu. Saat beberapa dari mereka merasa ragu, Wody menggunakan lengan Bas yang patah untuk membuat mainan berpikir Bas berdiri di sampingnya. Tapi Wody sempat tergelincir yang mana membuat lengan itu terlihat sepenuhnya. Para mainan pun dibuat jijik saat melihat potongan lengan itu. Wody mencoba menjelaskan pada teman-temannya apa yang sebenarnya terjadi. Namun mereka sudah terlanjur kecewa dan memutuskan untuk pergi dari jendela. Wody pun menangis sendirian. Di sisi lain, mainan Seth telah mengepung Bas. Ketika Wody mencoba mengusir mereka, laba-laba berkepala bayi datang padanya dan mengambil lengan Bas. Wody sangat takut dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun tanpa diduga, mereka malah memperbaiki lengan itu pada Bas dan ternyata mereka tidak seburuk yang Wody dan Bas pikirkan. Menyadari dia salah menilai mereka, Wody mencoba meminta maaf saat mereka semua menghilang di bawah tempat tidur karena Seth kembali. Seth berniat menerbangkan roketnya yang akan dipiloti oleh Wody. Namun karena dia tidak menemukan Wody, alhasil Baslah yang menjadi sasarannya. Tapi untungnya hujan tiba-tiba turun dengan deras, membuat Seth mengurungkan niatnya untuk menerbangkan roket. Malam harinya, Wody meyakinkan Bas bahwa meskipun dia bukan penjaga ruang angkasa, kehidupan sebagai mainan Andi masih layak untuk dijalani. Meskipun Wody sendiri putus asa bahwa dia tidak akan menjadi mainan favorit Andi lagi. Mendengar hal tersebut, Bas pun mendapatkan kembali semangatnya. Tapi sebelum mereka bisa melarikan diri, Seth bangun dan membawa Bas yang masih terikat pada roket ke halaman belakang. Wody memohon pada mainan mutan untuk membantunya menyelamatkan Bas. Wody menjelaskan rencana dan memberikan tugas untuk setiap mainan. Mereka yang awalnya ragu-ragu akhirnya setuju karena merasa kasihan pada Bas. Setelah mereka berhasil melewati Scott dan Hana, kini giliran Seth yang harus mereka hentikan. Di halaman belakang, Bas dan roketnya berdiri di papan panah di atas peti susu. Sebelum Seth dapat menyalakan sumbu Bas, rekaman suara Wody mulai, yang mana membuatnya Seth terganggu. Seth mengambil Wody yang telah ia lempar ke panggangan. Disinilah Wody memberanikan diri berbicara langsung pada Seth. Mendengar mainan itu bisa berbicara layaknya manusia, membuat Seth semakin tidak waras. Tak hanya itu, mainan-mainan yang selama ini disiksanya mulai bermunculan dan menyerangnya. Seth panik, dia berteriak, melempar Wody ke udara dan berlari ke dalam rumah, di mana dia memberitahu Hana bahwa mainan itu hidup. Dia kemudian terus berlari ke kamarnya sambil menangis. Di halaman belakang, Wody dan yang lainnya merayakan kemenangan mereka. Namun tak berlangsung lama, Wody dan Bas harus bergegas pulang karena keluarga Davis akan segera pindah. Keduanya pun segera berlari untuk naik ke mobil keluarga Davis. Saat Wody setelah berhasil sampai ke bagian belakang mobil, Bas yang masih terikat dengan roketnya terpaksa harus tertinggal karena tidak bisa melewati pagar. Bas memberitahu Wody bahwa dia akan menyusul, tapi Wody kembali untuknya. Mereka pun berhasil naik ke belakang truk barang yang mulai melaju. Akan tetapi, Scott yang mengejar mereka dan mendapat kaki Wody yang tak punya pilihan lain selain pasrah, menyuruh Bas untuk menjaga Andi untuknya. Bas pun tidak tinggal diam. Dia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Wody dengan melompat ke kepala Scott dan membuatnya melepaskan Wody. Wody naik kembali ke truk dan membuka pintu kargo saat truk berhenti di lampu lalu lintas. Kemudian Wody mengeluarkan mobil remote dan mengirimkannya untuk mendapatkan Bas yang berada di bawah mobil yang diparkir di mana Scott tidak dapat mengejarnya. Masih dalam kesalahpahaman, mainan lain yang melihat Wody mengira dia telah mengorbankan mainan lain demi keinginannya kembali pada Andi. Setelah itu, Wody meminta bantuan yang lainnya untuk menyelamatkan Bas.
Para mainan mulai mengerahkan kemampuan mereka untuk membabas kembali, namun nampaknya usaha mereka sia-sia. Tak banyak yang bisa dilakukan, membuat mereka merasa putus asa. Di balik keputusasaan itu, tiba-tiba Woody terpikirkan ide untuk membakar roket bus agar bisa langsung meluncur ke truk. Disulutnya sumbu roket itu dengan pantulan panas dari helm Buzz dan mereka berdua pun meluncur di atas roket. Woody dan Buzz meluncur melewati truk barang dan jatuh melalui sunroof mobil, lalu mendarat dengan rapi di kotak di sebelahnya Andy yang menemukan mereka dan dengan gembira memberitahu ibunya. Dia menganggap mereka sudah di dalam mobil sepanjang waktu. Pada malam Natal di rumah baru, keluarga Davies tengah berkumpul di sekitar pohon Natal. Begitupun dengan para mainan yang ikut merayakan malam Natal dengan cara masing-masing. Semua mainan tampak bahagia dan santai, alih-alih khawatir Andy akan mendapatkan dinosaurus lain. Berharap ada pemakan daun agar bisa berperan sebagai predator dominan. Secara unboxing kado pun tiba. Shark dan pasukannya sudah standby untuk melaporkan. Hadiah pertama Molly adalah Mrs. Potato Head yang mana menjadi pasangan dari Mr. Potato Head. Kemudian Shark mengumumkan Andy telah membuka hadiah pertamanya. Dan film ini pun ditutup oleh terungkapnya hadiah Natal pertama Andy, yaitu seekor anak anjing. Oke, mungkin sampai di sini dulu video kali ini ya guys. Terima kasih untuk kalian yang selalu setia menemani Min Sweet. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye.